Kita masuk ke fasal mengenai alamatul awliya fi zahir. Yang kemarin kita bahas itu alamatul awliya fil batin. Apa alamatul awliya fil batin? Al-ilmu billah dengan zauqan, mukasyafah dan musyahadah. Jadi ilmunya para awliya itu ilmunya yang diwariskan dari Nabi. Apa beda ilmunya dengan ahli kalam? Ahli kalam aqliyan, burhaniyan. Sedangkan mereka zauqan, zauq, secara zauq, jadi langsung dirasa. Dan ini didapat dari musyahadah, ruhnya memandang Allah atau merasa dipandang Allah, atau qalbunya merasakan lazat zikr, ya, lazisnya zikir. Jadi alamat zahir dari indikator orang ini wali apa saja? Yang paling pasti adalah al-muhaddas atau al-hadis. Dia mendapatkan bisikan rohani, dan itu dipastikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu cuma, itu zahir. Maka ini ditandai dengan mimpi yang baik, firasat yang tajam, dan yang paling tinggi adalah dia bisa berkalam-kalam dengan Allah. Kalau thariqah nafsiyah belum dapat itu, ya, paling-paling merasakan dirinya percikan dari nur Allah, merasakan diri dipandang Allah, itu udah tinggi. Tapi kalau nanti sudah menjadi ahlul badar yang 313 itu diajak bicara oleh Allah seperti mereka ini, ya, seperti mereka ini. Maka bertanyalah orang yang bertanya, loh, kalau si wali bisa berdialog dengan Allah, bedanya apa dengan Nabi Musa? Wa kallamallahu Musa taklima. Apa jawaban beliau? Oh, ada. Kalau kalam Nabi Musa, kalam para nabi itu kalam nubuwah, maka disertai dengan ruh. Ruh di situ Nabiullah, malak Allah Jibril alaihi salam. Ya, ada Jibrilnya. Atau ar-ruh secara mutlak. Jadi ada yang disebut ar-ruh, itu yang disebut dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi ini pembedanya. Apa pembeda hakikinya? Ada ruh. Maka ketika kalamnya nubuwah turun ke Nabi, ingkarnya kafir. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam Kimyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, mengingkari ru'ya as-salihah kufrun. Ini dia. Adapun ru'yal awliya, ingkarnya adalah fiskun, fasik. Cuma beliau bahasanya diplomatis, ya, diplomatis. Ya yakhibu yasiru wabalan alaih. Nah, gitu bahasanya. Orang ini merugi dan akan menjadi wabal. Wabal itu artinya akibat di ujung hidupnya, yaitu su'ul khatimah. Jadi setiap orang yang ingkar ilmun nubuwah mata ala su'il khatimah. Dia pasti mati dalam su'ul khatimah. Antum bisa lihat. Jadi di tempat kita dulu sama, yang bercerita lebih dari 3 masyayikh. Ada tamatan salah satu jamiah di Timur Tengah, kita nggak usah sebut karena jamiah ini nggak ada urusan sama dia aja yang salah, ya. Mengingkari kewalian salah satu syekh pendiri tarbiyah Islamiyah di sana, namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar itu pendiri tarbiyah Islamiyah di Kota Panjang. Diajaklah debat, diskusi, apa masalahnya ilmu kami kok Anda hindari, ya, Anda kafirkan, Anda fasikkan. Nah, dia bilang, saya nggak mau debat kecuali nanti kalau kamu kalah debat Syekh Mukhtar, semua pengikutmu ikut saya. Kata Syekh Mukhtar, baik, tapi saya nggak ngasih syarat. Kalau kamu kalah, saya tidak wajibkan kamu ikut saya. Karena Syekh Mukhtar sudah dapat isyarat orang ini nggak bakal ikut dia, ya. Maka nggak mau membebani dia 2 kali. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah perdebatan, ya, mengingkari masalah, salah satunya masalah ini, firasat, segala macam. Lalu kalahlah dia dalam debat. Kenapa? Ternyata ayat-ayat Quran ini semuanya kan dari dalil Quran ini. Dibacakan dalil ini langsung kalah, persis dalilnya yang dibacakan ini. Lalu dalil tentang ru'yah salihah, ru'yah salihah juz'un
min 46 nubuwah. Ya, jadi mimpi yang baik itu salah satu tanda dari 46 kenabian. Ya. Berarti ada, antum kalau mau jadi wali harus punya tuh salah satunya. Salah satunya 46. Kan 46. Di hadis lain 24. Nah, yang kita gabunglah 24 itu yang akbarnya, kemudian furuk-furuknya menjadi 46. Antum punya itu, wali sudah. Ya, tapi ada yang walinya umum, ada yang walinya khas, ada yang walinya ulia. Nah, ulia ini yang makamnya kutub, abdal. Ya, mereka ma'rifatnya sudah bukan ma'rifatul asma wa sifat lagi, tapi sudah ma'rifatul zat. Nah, itu kutub semua itu. Ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itu rahasia Allah dan itu nggak boleh dibeberkan kecuali oleh ahlinya, dan ahlinya adalah khatmul aulia. Maka yang bukan mereka atau kutub itu nggak boleh menyebarkan ilmu ini, nggak boleh. Ya, bisa ya gila-gila separuh antum ntar. Ya, mereka karena kuat kalbunya Allah kasih, kira-kira seperti itu. Ya lihat aja lah ya, Al-Hallaj, karena Allah buka itu, maka beliau mengatakan ma fi jubbati illallah, nggak ada di jubahku kecuali, kan gila-gila separuh tuh, tapi dia bukan gila tuh. Ya, maka kalau hakimnya faham ini orang lagi mabuk kok, mabuk cinta, nggak boleh dihukumi dengan hukum zahir, dihukumi dengan hukum zahir. Itu hakim su'ul khatimah meninggalnya itu. Ya, karena dia mengingkari dan su'uzon kepada waliullah. Nah, kecuali dia bertobat ya, dan kita nggak menemukan riwayat dia bertobat. Nah, nanti ada di bagian belakang sini, bagian tengah ya, ilmu kewalian itu siapapun ingkar kepadanya, itu ada berapa alamat, ada tanda-tanda, ada sekitar 7 atau 8, maka mengingkarinya yu'aqabu alaihi bisu'il khatimah, maka orang ini akan ditutup umurnya dengan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ini bukanlah ilmu biasa, inilah sirnya kenabian yang diturunkan ke ulama ahlillah. Gitu. Jadi nggak boleh diingkari. Jadi warasatul anbiya itu bukan masalah mengetahui ini sahih nggak sahih. Kalau itu udah lewat Mubi Asfi itu, ya, udah tahun berapa itu udah lewat sama beliau itu. Bukan cuma itu. Kalau begitu Syekh Albani wali besar dong, ya. Kalau wali besar kenapa dia mengingkari keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi? Tanda dia nggak punya kasyaf, nggak punya kasyaf. Kalau dia punya kasyaf, dia beradab dikit lah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum coba-coba ingkar Albani, langsung dibilang bahlul sama mereka. Majnun ente gitu. Ya biarin aja ya. Dia kurang ngajar mana Nabi, masa kita nggak berani membantahnya? Coba sekarang ada orang bilang keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi, menghina Rasulullah nggak? Menghina Rasulullah. Tapi sekarang jadi imam mereka, coba. Makanya ketika ada kejadian seperti ini, mereka paling diam. Gak ada lah kalam. Lah kalam. Kita juga tidak suka, tapi cara menanggapinya itu birrifq, ya, warra'fah, dengan cara yang lembut.